Berikut saya akan menjelaskan materi KD 3.2 tentang gerak. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berubah kedudukan atau posisinya terhadap benda lain yang dijadikan sebagai acuan. Berdasarkan bentuk lintasannya, gerak dibagi atas 3 bentuk, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak melengkung atau gerak parabola. Gerak lurus adalah gerak dengan lintasan berupa garis lurus. Gerak melingkar adalah gerak dengan lintasan berupa lingkaran. Sedangkan gerak melengkung adalah gerak dengan bentuk lintasan berupa lengkungan atau parabola. Berdasarkan kecepatannya, gerak lurus dibagi atas 2 macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dan gerak melingkar pun demikian, dibagi atas gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Persamaan GLB dan GLBB. Bahwa untuk GLB atau gerak lurus beraturan hanya memiliki 1 buah persamaan saja, di mana V sama dengan S per T. V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon. S adalah jarak, satuannya meter, sedangkan T adalah waktu dengan satuannya adalah detik atau sekon. Untuk persamaan GLBB, perhatikan ilustrasi anak panah yang saya buat berikut. Anak panah pertama bergerak dari kiri ke kanan. Anak panah kedua bergerak dari kanan ke kiri. Keduanya bergerak dengan arah lurus. Anak panah ketiga bergerak dari bawah ke atas. Dan anak panah keempat bergerak dari atas ke bawah. Keempat buah anak panah bergerak dalam sebuah garis lurus. Anak panah pertama dan kedua bergerak dengan lintasan dalam arah horizontal. Sedangkan anak panah ketiga dan keempat bergerak dengan lintasan dalam arah vertikal. Gerak lurus berubah beraturan dalam arah horizontal, namanya tetap gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja dibedakan menjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Dipercepat apabila semakin lama bendanya semakin cepat, sedangkan diperlambat apabila semakin lama bendanya bergerak semakin lambat. Persamaan untuk GLBB dipercepat adalah seperti berikut. VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. S sama dengan V0 kali T tambah A dikali T pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali A dikali S. Untuk keterangan rumusnya boleh dilihat nanti di akhir video. Untuk persamaan berikutnya, GLBB diperlambat, sebenarnya sama dengan persamaan dari GLBB dipercepat. Hanya saja tanda tambah atau tanda positif diganti dengan negatif atau tanda kurang. Hal ini karena percepatan yang dipercepat mengalami penambahan kecepatan, sedangkan ketika diperlambat mengalami penurunan kecepatan
atau benda bergerak semakin lambat, atau pengurangan kecepatan, sehingga A-nya bernilai negatif. Tanda positif atau tanda tambah berubah menjadi tanda negatif atau kurang, sedangkan persamaannya sama atau tetap. VT sama dengan V0 kurang A dikali T, S sama dengan V0 kali T kurang A kali T pangkat 2, dan VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2 dikali A dikali S. Untuk GLBB vertikal, dasarnya adalah GLBB dalam arah horizontal. Di sini, gerak vertikal ke bawah saya letakkan berdekatan dengan GLBB dipercepat. Hal ini karena gerak benda dalam arah vertikal ke bawah semakin lama semakin cepat, dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Sehingga untuk persamaan gerak vertikal ke bawah, tandanya adalah positif, sama seperti GLBB dipercepat. Hanya saja, nilai percepatan untuk GLBB ketika masuk ke gerak vertikal, nilai percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi. Dan untuk jarak atau S diganti dengan ketinggian atau H. Sedangkan untuk simbol dari persamaan yang lain tetap seperti VT, V0, dan T. Sedangkan A harus diganti dengan G, percepatan gravitasi, dan S harus diganti dengan H atau ketinggian. Persamaannya menjadi VT sama dengan V0 ditambah G dikali T. Persamaan kedua, H sama dengan V0 dikali T ditambah G dikali T pangkat 2, dan VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2 dikali G dikali H. Untuk gerak vertikal ke atas, karena benda pada umumnya bergerak ke atas, semakin lama semakin lambat, di sini saya letakkan berdekatan dengan GLBB diperlambat. Sehingga untuk persamaannya seperti tadi, VT-nya tetap, V0-nya tetap, kemudian percepatannya diganti dengan percepatan gravitasi, dan jaraknya diganti dengan ketinggian. T-nya tetap. Tanda negatif untuk diperlambat digunakan juga pada gerak vertikal ke atas. Karena seperti tadi saya katakan, gerak vertikal ke atas mengalami pengurangan atau penurunan kecepatan akibat dari benda bergerak berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi. Yang terakhir, untuk persamaan gerak jatuh bebas, karena benda yang mengalami gerak jatuh bebas dianggap benda tersebut tidak memiliki kecepatan awal, sehingga V0-nya bernilai 0. Persamaannya langsung diambil dari gerak vertikal ke bawah. Arah dari gerak vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas, arahnya adalah sama-sama ke bawah. Hanya saja, untuk gerak vertikal ke bawah, dia memiliki kecepatan awal, sedangkan gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya bernilai 0. Persamaan untuk gerak jatuh bebas, akibat dari V0 sama dengan 0,
Persamaan pertamanya adalah VT sama dengan G dikali T. Persamaan keduanya H sama dengan G dikali T pangkat 2. Dan persamaan ketiganya adalah VT pangkat 2 sama dengan 2 dikali G dikali H. Berikut adalah keterangan rumus dari GLBB. V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon. VT adalah kecepatan akhir atau kecepatan pada saat T sama dengan sekian sekon, satuannya meter per sekon. T, waktu, satuannya sekon. A, percepatan, satuannya meter per sekon pangkat 2. G adalah percepatan gravitasi, satuannya sama seperti percepatan, meter per sekon pangkat 2. Untuk nilai dari percepatan gravitasi, jika diketahui dalam soal, masukkan nilai seperti yang diketahui tersebut. Tetapi, apabila tidak diketahui, maka nilai dari percepatan gravitasi bisa ditulis 10 meter per sekon pangkat 2. S adalah jarak dalam satuan meter, dan H adalah ketinggian juga dalam satuan meter.